hadir untuk datang, saya datang untuk hadir dengan semangat. Ayo makin cepat Bu, saya datang untuk hadir dengan semangat. Makin cepat Bu, saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang, saya datang untuk hadir dengan semangat. Nah, itu ya. Nanti ice breaking-nya kita akan lakukan juga beberapa ice breaking yang lain ya. Nah, juga kemudian kondisi cuacanya ya. Musim hujan gitu ya, itu saja jangan di luar ya. Jadi harus diantisipasi ya. Kemudian suara gitu ya, suara kita apakah rumah kita di tepi jalan yang kemudian ada kendaraan yang lalu lalang yang mengganggu suara, ataukah kita ada di sebelah bengkel gitu yang ada suara suara bising gitu juga diperhitungkan. Apakah boleh bawa anak-anak? Boleh gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak menjadi masalah untuk dibawa ke sebuah pertemuan kelompok karena anak-anak juga belajar dan itu bagian dari perlindungan anak, membawa anak ke tempat pertemuan kelompok. Ya tentu saja kita sesuaikan dengan situasi bahwa ada suara, kemudian siapa yang menemani anak-anak. Nah, bisa juga misalnya pertemuan kelompok kalau bisa dengan tim kan juga ada teman-teman yang menjadi babysitternya atau penjaga anak-anak kemudian mengajak bermain gitu ya. Nah, supaya ibu-ibunya bisa fokus ke pembelajaran atau kita memang juga membiasakan diri bahwa hadir untuk anak. Jadi seperti ini ya, seperti kita daring pun boleh saja teman-teman juga dengan mengasuh bayinya ya. Jadi ini juga asas fleksibilitas ya. Anaknya pengen ikut, pengen menyapa Bu Yani, silakan saja ya. Saya justru sangat senang karena anak-anak juga akan mulai belajar menikmati teknologi. Oh seperti ini ya, bisa untuk juga seperti di sekolah ya. Kemudian apakah perlu membawa makanan dan minum itu tergantung kesepakatan, tidak selalu, tapi tentu saja terkait dengan kesepakatan ya, tapi jangan terlalu itu menjadi keharusan. Saya kira tidak ya. Jadi mungkin membawa minuman masing-masing dari rumah pun nggak apa-apa ya. Jadi kita memang juga harus ada asas yang menghemat. Tidak semua pertemuan kelompok itu harus ada makanan yang minuman. Tapi kalau memang itu disepakati dan tidak memberatkan, ingat ya, itu silakan saja. Tapi jangan sampai uang bantuannya habis untuk kemudian menjamu setiap bulan untuk FDS ya, saya kira ini ya. Kemudian soal lampu ya, soal sinar ya, kemudian diperhitungkan kalau di dalam ruangan apakah jelas atau tidak, ataukah ada listrik atau tidak, bagaimana nanti kalau kita putar film, tapi meskipun kalau tidak bisa putar, kita bisa menggunakan buku pintar ya. Kemudian nanti juga ada apakah alatnya ada. Nah, ini seringkali memang menjadi kendala, apakah laptopnya ada, apakah kemudian speakernya suaranya bisa lebih jelas, apakah ada LCD, apakah ada flip chartnya, apakah ada lembar penugasan, apakah ada buku pintarnya. Ini yang membuat fasilitasi kita itu lebih bermakna, tapi bukan berarti itu tidak bermakna kalau semua alat itu tidak ada. Bagaimana memang kalau tidak ada listrik? Bagaimana memang kalau KPM-nya belum dikasih buku pintar ya oleh dinas sosial ya, terpaksa suka nggak suka kita hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian filmnya kita belum punya LCD Bu ya. Terpaksa kita juga hanya bisa menggunakan televisi atau bisa menggunakan laptop kita yang kecil ya. Ya sudah, mau keterbatasan alat tapi tidak mengganggu semangat kita untuk fasilitasi misalnya seperti itu ya. Memang untuk tahun 2020 ini belum ada pengadaan untuk toolkit di Linjamsos. Jadi teman-teman mohon dimaklumi bahwa pandemi ini juga APBN kita, anggaran Kemensos banyak digunakan untuk bantuan sosial juga termasuk bantuan sosial beras ya, karena memang untuk recovery secara ekonomi ya. Jadi akhirnya ada beberapa yang kemudian ada penundaan atau tidak diberikan seperti halnya termasuk alat
peran kita, yaitu toolkit ya. Jadi mohon ini dipahami, mudah-mudahan ke depan ini bisa diadakan kembali ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, jadi kita bisa hidup secara wajar gitu ya, dan termasuk dengan anggaran-anggaran yang dimiliki oleh negara untuk kita, untuk toolkit dan juga untuk sarana-sarana pembelajaran yang lain. Itu teman-teman ya, saya kira masih ada beberapa materi nanti kita sambil diskusi, nanti juga saya share di grup materi ini, jadi teman-teman yang tidak hari ini tidak bisa hadir karena BSB, teman-teman masih bisa mengikuti apa yang menjadi intisari dari materi ini. Oke. Nah, sekarang saya silakan teman-teman untuk diskusi. Kita mendiskusikan terkait dengan fasilitasi. Pengalaman teman-teman ketika pertemuan kelompok, mana yang menjadi tantangan, mana yang menjadi kesulitan, bagaimana caranya, silakan tulis di chat. Kemudian nanti saya akan tanggapi. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung gitu, nanti kalau ada yang mau bertanya secara langsung gitu, nah kalau nanti mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand, nanti kita atur secara bergantian yang bertanya atau mau berbicara secara langsung ya. Begitu teman-teman. Oke. Nah, sambil saya lihat dulu ya, ini ada pertanyaan dari Maria Florencia Dalupe ya. Sebagai pendamping, saya mempunyai tujuan dan harapan yang besar untuk mengubah pola mikir dan perubahan perilaku KPM. Namun saya mendapat kendala saat di lapangan ketika berhadapan dengan KPM yang pasrah dengan keadaan hidup dan tidak mau berubah karena tidak punya cukup uang untuk usaha-usaha kecil-kecilan misalnya. Jadi hanya berharap dengan bantuan yang ada bagi tips dan trik Bu untuk menghadapi KPM yang tersebut. Terima kasih. Ya teman-teman ya, jadi memang KPM kita itu memang dalam kategori rumah tangga sangat miskin atau rumah tangga miskin yang masuk dalam data kesejahteraan sosial yang kemudian diidentifikasi akhirnya mereka menjadi peserta PKH ya, karena dianggap bahwa mereka masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, tentu saja ada yang terkait dengan persoalan kepercayaan diri ya. Mereka kemudian bukan hanya pasrah tapi tidak pede ya. Ya sudah begini nih. Kami itu orang miskin, mungkin kakeknya juga miskin, mungkin orang tuanya miskin, ya sudah mau apa lagi Ibu? Kami tidak bisa makan kalau tidak dikasih bantuan sama pemerintah gitu ya. Nah itu namanya fatalis ya, tapi memang itu tantangan kita. Kita tidak menyalahkan situasi seperti itu. Ya, jadi memang Tuhan memberikan rezekinya seperti itu. Tentu saja bagaimana mengubahnya. Bagaimana mengubahnya adalah terus memberi motivasi bahwa ibu bisa, pasti bisa, yakin bisa. Itu keyakinan dulu ya. Nanti bisa juga diberikan dalam ya ya. Ibu bisa, yakin bisa, pasti bisa. Nah, itu artinya apa? Dengan kata-kata, dengan suara itu juga akan memberikan kata-kata yang masuk dalam otak mereka, kemudian bahwa oh saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Karena mereka tuh butuh dukungan, butuh semangat, ya. Kan selama ini mereka seolah-olah tidak berdaya, seolah hanya pemerintah aja. Kalau saya pemerintah tidak kasih pertolongan ke saya bisa mati. Tapi apakah ada orang yang betul-betul meninggal ya untuk di NTT ya? Apakah ada orang-orang yang betul meninggal gitu ya? Ketika benar-benar tidak bisa makan misalnya ya? Apakah tidak? Karena saya tahu bahwa kekerabatan, kekeluargaan di NTT itu sangat-sangat tinggi dengan keluarga luasnya ya.
Jadi tidak membiarkan saudaranya itu mati, nggak bisa makan. Betapa kemudian kita sering makan bersama, kalau saya amati gitu ya, tiap hari itu kok masaknya banyak mama. Oh ternyata setiap hari ada juga keluarga yang datang. Betapa kita itu kasihnya itu di NTT itu di Sumba yang saya perhatikan itu juga sangat pengasih ya. Jadi tidak egois, tidak hanya makan sendiri ya. Jadi saya kira tidak ada orang kelaparan benar-benar meninggal gitu tidak bisa makan ya. Tetapi bahwa kalau belum sejahtera iya ya. Tapi bagaimana kemudian memuati untuk usaha kecil-kecilan? Ya memang untuk usaha tidak mudah ya. Teman-teman tadi kan juga ada yang punya usaha, punya warung kecil-kecilan gitu ya. Nah kalau daya belinya di sekitarnya juga masih rendah gitu, siapa yang beli gitu ya. Tapi saya kira sangat penting itu di tempat kalian adalah dalam hal peternakan ya, dalam hal ternak semua orang harus punya ternak karena itu juga terkait dengan tradisi. Nah, jadi usaha tidak selalu dengan menggunakan bisnis atau jualan, tidak selalu, itu pun juga harus dihitung ya. Tetapi kalau ternak itu memungkinkan, mulai dari babi, mulai dari ayam, mulai dari sapi, mulai dari kuda, mulai dari kerbau dan anjing gitu, itu menjadi alat tukar kan begitu. Nah, saya kira juga kita juga harus lihat meskipun di modul kita itu dicontohkan dengan usaha Bu Lili dengan jualan ikan lele, tapi ternyata kalau dipraktikkan di kami gitu ya tidak mudah. Jangan sampai nanti orang jualan tapi malah bangkrut karena tidak ada yang beli kan gitu, juga harus dilihat di sekitarnya ya. Nanti kita akan bicarakan di modul yang kedua tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ya. Oke, listrik mati. Oke, genset. Oke, belum ada. Oke, Bu, silakan. Oke, Michael, silakan. Michael, silakan. Kalau mau bertanya, silakan Michael secara langsung. Saya berikan waktu kepada Michael. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore untuk kita semua. Pada penjelasan tadi tentang anak-anak, saya pikir itu tema yang sangat menarik sekali dan juga mempunyai relevansi yang begitu pas bagi orang-orang di Sumba. Masyarakat Sumba itu punya kebudayaan itu patriarkat. Dan dalam budaya patriarkat itu sendiri, semacam ada tendensi yang lebih mementingkan posisi dari seorang anak laki-laki dibandingkan dari anak perempuan. Jadi, kalau kita ke kampung-kampung, seorang bapak yang melahirkan 12 orang anak perempuan akan menganggap dirinya belum mempunyai anak jika belum mempunyai anak laki-laki. Di sisi lain juga, hal ini sangat berdampak pada bidang kesehatan. Misalnya saja, ketika ada makanan yang baik, maka yang lebih didahulukan itu adalah anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Misalnya daging yang baik dikasih kepada anak yang laki-laki, maka kekurangan proteinlah anak yang perempuan. Di bidang pendidikan, anak perempuan dikemudiankan, lebih dikedepankan anak laki-laki untuk bersekolah. Makanya banyak anak perempuan yang setelah tamat SD atau SMP lantas tidak bersekolah lebih lanjut lagi. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika kita ingin untuk lebih mengedepankan kesetaraan, baik anak laki-laki dan juga anak perempuan, di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga dalam relasi sosial sehari-hari, kira-kira bagaimana masukan dari Ibu sendiri bagaimana? Oke. Michael, terima kasih Michael Dendo Kabatana ya.
Michael, oke, ya, saya juga bersyukurnya saya punya pendidikan antropologi ya, jadi saya betul-betul tahu situasi ini ya, dan kemudian saya pernah tinggal di Sumba, jadi itu yang menguntungkan saya untuk memahami bagaimana kalian menghadapi situasi ini untuk sebuah perubahan ya. Nah, saya kira kebudayaan kita itu tidak statis ya, memang ada situasi yang kebudayaan sangat patriarkis ya, jadi menempatkan laki-laki menjadi jenis kelamin yang utama dibandingkan dengan anak perempuan yang tentu saja nanti untuk kesehatan dan gizi untuk makanan gitu ya, ternyata kemudian itu punya risiko, punya dampak kepada anak-anak perempuan yang kemudian dia mengalami kekurangan protein. Padahal protein ini sangat penting ketika nanti perempuan itu akan memproduksi janin ya, akan hamil misalnya, dan itu dimulai sejak dia anak-anak ya, supaya dia tidak anemia atau tidak kekurangan zat besi ya. Nah, bagaimana caranya? Saya kira ini juga masyarakat itu juga fleksibilitas, meskipun tidak serta-merta sudah berubah, tetapi ada perubahan yang secara, saya tidak bicara revolusioner ya, tidak serta-merta, tapi secara evolusioner sudah ada perubahan ya. Bagaimana kemudian cara berubahnya? Cara berubahnya kita memberikan fakta-fakta, memberikan data-data, ini loh kalau perempuan ini bahwa dia perlu tubuhnya itu mendapatkan asupan makanan gizi seimbang. Itu tidak hanya ketika dia hamil, tapi ketika dia remaja, ketika anak-anak, karena nanti tubuhnya akan memproduksi generasi baru. Generasi baru ini gitu untuk menciptakan anak yang tidak stunting gitu ya, tidak pendek, sehat dan cerdas, butuh terkait dengan gizi seimbang. Jadi pemenuhan haknya. Jadi anak perempuan itu butuh lah. Bagaimana dengan adat ya? Kemudian diberitakan, kemudian diberikan ya penyuluhan, sosialisasi terus-menerus. Saya kira ini juga kerja keras dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dari para penyuluh itu juga sangat intensif, dan juga dari guru-guru yang ada di sekolah. Saya kira peran guru untuk di Sumba tidak hanya mengajarkan secara ilmu pengetahuan, tapi juga sebuah perubahan perilaku bagi anak-anak, kemudian diajarkan tentang makanan gizi seimbang, kemudian cara cuci tangan yang benar gitu ya. Akhirnya mereka nanti, mama kata guru itu di sekolah gitu ya, saya itu juga harus makan makanan yang bergizi meskipun saya anak perempuan, karena nanti saya akan melahirkan anak yang sehat, makanya saya butuh makanan bergizi. Jadi memang ini tidak serta-merta menjadi PR kita ya, tapi saya kira pihak gereja juga sudah memberikan khotbah-khotbahnya senada dengan ini ya, sudah ada perubahan, meskipun ini tidak serta-merta, tidak semuanya bisa berubah ya. Saya kira sudah ada banyak perubahan terkait dengan ini. Jadi perjuangannya di banyak lini, apalagi tentang tradisi, tidak serta mudah serta-merta langsung begitu saja dia bisa berubah terkait dengan misalnya budaya patriarki ya. Itu yang bisa saya jawab, Michael ya. Jadi dinami, apalagi kalau saya memperhatikan juga antara Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya itu banyak terjadi perbedaan, dan saya melihat masyarakat di Sumba Barat Daya itu masyarakat yang sangat terbuka dan cepat juga mengalami perubahan pola pikir yang kemudian senada dengan apa yang akan kita lakukan. Pola pikir bahwa kenyataannya juga banyak anak-anak yang kemudian dikirim ke Malang, dikirim ke Jogja, dikirim ke Bandung, ke kota-kota besar lain untuk bersekolah, dan itu banyak anak perempuan, dan pada kenyataannya sekarang juga banyak perempuan gitu ya, para pendamping kita yang cantik-cantik ini, nona-nona dan mama-mama yang cantik-cantik ini juga menjadi sarjana, menjadi
tokoh gitu ya, menjadi tokoh yang bisa menjadi motivator perubahan di tingkat KPM. Saya kira ini ya, tentu saja untuk merubah tradisi tidak mudah, tapi kita bisa menggunakan banyak pintu ya. Jadi kalau kita tadi menggunakan pintu Meet-Camsos atau LMS kita trouble, kita menggunakan pintu Zoom. Kalau di sini trouble, kita gunakan pintu yang lain. Tentu saja niat kita adalah menciptakan generasi baik laki-laki atau perempuan gitu ya, bahwa generasi yang sehat, cerdas, dan tinggi. Nah, saya ingin juga terkait dengan ini gitu ya, ingin minta pandangan teman-teman dari Sumba sendiri bagaimana melihat persoalan ini ya. Dipersilahkan siapa yang ingin memberi kontribusi bagaimana situasi patriarki ini yang kemudian bisa kita koneksikan untuk merubah pola pikir di tingkat KPM. Mungkin kalau kita sebagai orang yang sudah memiliki pendidikan tinggi ya sudah bisa memahami bagaimana dengan KPM. Saya ingin juga bagaimana situasi ini dengan cara pandang di antara kalian. Dipersilahkan kalau ada yang mau menanggapi silahkan raise hand, tunjukkan tangan, nanti saya beri waktu untuk berpendapat. Dipersilahkan ya. Atau mungkin juga dengan pengalamannya sendiri ya. Silahkan. Silahkan kalau mau ada yang langsung, silahkan nyalakan mikrofonnya. Tidak usah khawatir, tidak usah malu-malu untuk kita diskusi di sini ya. Belum ada, kalau belum ada, Ibu Yani boleh memilih nama-namanya nanti secara ini kita gantian ya. Saya yang dekat, Maria Florencia Dalupe. Maria, bagaimana Maria, pengalaman Maria terkait dengan situasi ini, terkait tadi diberikan pertanyaan oleh teman kita, Michael, bahwa ada situasi patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan, yang punya implikasi atau akibat terhadap misalnya pemberian makanan, yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Bagaimana pengalaman Maria, kemudian soal sekolah, bagaimana pengalaman Maria di keluarganya? Silakan Maria Florencia Dalupe. Minta maaf Ibu, bisa diulangi pertanyaannya, soalnya tadi waktu Michael bertanya, saya ke belakang. Oke. Maria, tadi Michael bertanya ya, bahwa situasi Sumba masyarakatnya itu patriarkis, artinya menempatkan laki-laki itu gitu ya lebih tinggi daripada perempuan. Kalau seorang keluarga punya 12 anak perempuan, dia merasa belum puas kalau belum punya anak laki-laki. Kemudian ketika dalam hal makanan gitu ya, situasi ini kemudian berimplikasi kepada pemberian makanan kepada anak perempuan. Begitu juga terkait dengan pendidikan ya. Jadi mengutamakan anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Nah, saya ingin minta pendapat Maria, bagaimana pengalaman Maria sendiri sebagai seorang anak perempuan Sumba ya? Oke, silakan Maria. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, saya merasa tidak ada perbedaan sih untuk saya sebagai anak perempuan dengan saudara saya laki-laki yang lain. Mungkin pandangan itu seringkali terjadi di kampung-kampung mungkin yang memang sudah dari nenek moyang mereka sudah menerapkan cara seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, untuk di dalam keluarga saya sendiri, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki sih dari segi sekolah, makanan, itu sama saja Ibu. Oke. Kalau di antara untuk perbedaan seperti itu ada sih yang terjadi di beberapa tempat. Seperti di Sumba Timur itu ada yang namanya raja, ada yang hamba, begitu Ibu. Oke, ya di Sumba Timur ya masih ada ya. Baik, teman-teman. Nah, silakan juga teman yang lain punya ide bagaimana ternyata juga tidak semuanya yang masih ada, tapi tidak semuanya. Di pengalaman Maria sendiri kan tidak ada perbedaan ya, tapi di beberapa kampung, di beberapa tempat juga masih terjadi gitu ya. Nah, ada nggak ide kalian bagaimana melakukan mempengaruhi dari situasi ini supaya
terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang nanti berdampak kepada pendidikan juga dengan kesehatan. Dipersilakan, silakan. Saya tidak menunjuk tapi dipersilakan kalau ada yang mau berpendapat bagaimana cara mengubah cara pandang ini. Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Kristina. Selamat Ya. sore teman-teman. Selamat sore. Ibu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berkaitan pertanyaan dari Kak Michael tadi, perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik tingkat pendidikan maupun pelayanan tentang makanan gizi, begitu ya Bu. Kembali ke pribadi saya, memang hal ini saya tidak mengalami, tapi tergantung pengalaman setiap orang, Bu, atau yang kita mati di Kalau mengenai perbedaan pendidikan untuk anak-anak, sini kita melihat itu SDM orang tua, Bu. Bagi orang tua yang memang tidak berpendidikan, dia selalu utamakan laki-laki untuk menganggap bahwa perempuan itu adalah orang yang keluar dari rumah, jadi tidak punya kewenangan di pendidikan atau disekolahkan, begitu Bu. Tapi saran saya, jika kita temukan hal itu, kita yang sedikit paham, mari kita beri pemahaman kepada keluarga yang kita temukan agar ia tidak melakukan perbedaan terhadap anaknya. Oke, ya. Terima kasih Maria. Jadi diberikan pemahaman supaya tidak melakukan perbedaan itu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Dipersilakan teman yang lain. Untuk silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Silakan. Mediatrix ya. Oke, silakan. Ya, ini dengan Pak Drianus, Ibu, mohon maaf. Memang kami HP saya lagi error. Oke, nggak apa-apa. Oh, iya, belum hafal. Oke, Pak Drianus, silakan. Silakan. Dengan pertanyaan dari Pak Michael tadi, yaitu ini saya pikir tentang persamaan gender, Ibu ya. Jadi bagaimana antara laki-laki dan perempuan. Saya berpikir bahwa terhadap pemenuhan hak, kalau dulu memang betul Ibu, bahwa tradisi kami di Sumba sini betul, anak laki-laki itu dianak emaskan. Dan perempuan itu biasanya ya sering saya berpikir bahwa kadang di dapur, perempuan itu di dapur, ada kerjakan makanan dan lain sebagainya, menyiapkan makanan. Tapi sekarang, di era sekarang, dengan kemajuan teknologi dan berbagai macam hal, saya pikir sudah tidak ada lagi Ibu. Inilah tugas kita sebagai pendamping untuk bagaimana kita mendobrak, melakukan perubahan-perubahan, mensosialisasikan kepada setiap KPM bahwa persamaan gender itu penting, bahwa perempuan dan laki-laki sama, perempuan di depan, laki-laki di depan, laki-laki di belakang, perempuan di belakang. Nah, ini yang kita harus sosialisasikan Ibu, sehingga memang tidak ada lagi perbedaan ke depan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Ibu, sehingga memang mungkin sekarang masih ada beberapa yang berpikir seperti itu. Akan tetapi, dengan sosialisasi terus-menerus, ke depannya saya berpikir bahwa kader daripada, mungkin bapak mamanya sekarang masih berpikir seperti itu. Tapi dengan sosialisasi terus-menerus, mungkin anaknya nanti tidak seperti itu lagi. Begitu. Sama dengan mungkin yang bapaknya dulu pencuri, sekarang anaknya sudah tidak pencuri lagi. Inilah fungsi daripada perubahan gitu. Terima kasih Ibu, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya. Terima kasih Bu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya. Masih ada yang mau berpendapat terkait dengan gender ini? Persilakan. Bila masih ada yang mau berpendapat. Jadi ya dua teman kita tadi bahwa memang harus kita sosialisasikan terus-menerus terkait dengan perubahan ini ya. Bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kesamaan di sektor apapun ya, juga termasuk di dalam rumah ya. Jadi apapun makanan, pendidikan juga mendapatkan kesamaan yang lain, juga hak-hak yang lain ya. Baik, terima kasih. Silakan. Bagaimana kemudian merubahnya ya, secara terus-menerus kita akan sosialisasi. Saya kira kita tidak sendiri ya. Saya kira kita sendiri juga di gereja juga sudah banyak dibicarakan soal ini, kemudian di berbagai kesempatan juga dibahas
terkait dengan persoalan kesetaraan gender ini ya. Oke. Nah, hanya kemudian kita memang ya dengan sabar gitu ya, dengan sabar untuk selalu mensosialisasikan, memberitahu kepada mereka bahwa perempuan juga punya hak yang sama ya, terkait dengan apapun gitu ya, apapun gitu ya, apalagi terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Oke, terima kasih. Begitu Kakak Michael. Kakak Michael itu jawaban dari teman-teman ya, dan saya juga setuju bahwa perubahan itu pasti akan kita lakukan secara terus-menerus ya, dengan sosialisasi, dengan memberitahu kita, dengan menggandeng dari pihak lain, dengan mungkin Bapak Pendeta, kemudian dari para pastor, kemudian dari pemuka agama, kemudian dari tokoh-tokoh yang bahwa saat ini kita sudah terjadi perubahan-perubahan ya, dan yang jelas ada beberapa hal yang kemudian kita berikan bahwa kalau anak perempuan kita itu pintar gitu, sayang kalau tidak sekolahkan ya, kalau kemudian anak kita itu tidak makan makanan yang bergizi, nanti dia tidak bisa melahirkan anak yang sangat cerdas, tinggi, dan sehat itu. Jadi ini yang perlu kita informasikan secara terus-menerus misalnya ya, juga dalam hak-hak yang lain. Begitu Michael, diskusi kita. Apakah masih bagaimana pendapatnya Michael terhadap situasi ini? Kalau Michael sendiri mungkin punya gagasan untuk mengatasi persoalan ini di beberapa kampung-kampung, atau memang ya KPM-KPM yang masih punya paham seperti ini Bapak Mamanya ya. Mungkin ada ide nih. Silakan Michael. Oke, halo. Michael. Dengar suara Ibu Yani, Michael. Michael punya HP sudah lowbat, Ibu. Oh ya sudah, baik. Oke. Kalau menurut Veronica gimana, Vero? Kalau menurutmu gimana? Oke, ini Vero. Iya, Vero. Ini penting ya buat kita ya, karena memang ini yang masih ada masalah di Sumba ya. Silakan Vero. Mama Vero. Adakah punya pendapat Mama Vero? Mana Mama Vero? Halo. Oh, oke. Oh ya, mungkin ada kendala sinyal Mama Vero ya. Oke, baik. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi terkait dengan fasilitasi? Sudah cukup? Oke ya, oke. Oh teman-teman, HP mati, baik ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya untuk teknik fasilitasi. Kita, Bu Yani akan geser kita untuk belajar materi yang pertama dari modul FGS adalah terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak ya. Apakah teman-teman juga sudah punya buku modul seperti ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, oke, belum ya. Jadi teman-teman bisa ngeprint gitu ya, di-download dari yang sudah Ibu belikan, kemudian dicetak. Silahkan kalau lebih nyaman dengan menggunakan buku modul seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan HP, jadi bisa membaca dari HP, gitu bisa juga. Silahkan aja mana yang lebih nyaman. Tetapi kalau saya itu lebih nyaman dengan menggunakan buku ya, dengan buku seperti ini ya. Kemudian alat belajarnya ada buku modul, namanya modul itu pegangan untuk
fasilitator ya untuk para pendamping. Nah, kemudian buku pintar ini buku pegangan untuk KPM ya. Jadi sebaiknya memang ketika pertemuan kelompok KPM satu-satu memiliki buku pintar ya, tetapi nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh sosial ya untuk pengadaan buku pintar oleh dinas sosial ya untuk KPM ya. Tapi kalau tidak kalian bisa menggunakan HP ya. Silakan buka Android-nya gitu. Kalau tidak bisa menggunakan laptopnya, buku modulnya sudah saya share di grup ya, di Google Drive. Silahkan di-download, kemudian nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Jadi teman-teman ya. Halo. Oke, nah sambil buka Android atau buku modulnya bagi sudah ada, saya akan membagikan presentasi terkait dengan sesi 1 dari modul pengasuhan dan pendidikan anak ya. Ditunggu sebentar. Nah, sebelum ke materi 1, saya akan memberikan ke teman-teman bahwa modul pengasuhan dan pendidikan anak ini punya sejarah yang panjang. Kenapa KPM kita itu harus diberikan materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya. Saya akan jelaskan dulu kenapa kita harus paham terkait dengan modul PPA ini ya, pengasuhan dan pendidikan anak. Ditunggu sebentar. Saya sedang mau share materi ya, saya sebentar. Ditunggu sebentar. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Kurang terang, Bu. Kurang terang? Iya, Bu. Kurang terang. Ya, sudah mulai kelihatan. Belum terang. Oh, kurang terang ya. Ya, ya. Ada yang sudah jelas belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Sudah. Oke ya. Kita kenali modul pengasuhan dan pendidikan anak ya. Jadi ada yang namanya periode emas tumbuh kembang anak, kemudian ada peran dan kewajiban orang tua, kemudian pendidikan kepada orang tua, dan kemudian kenapa modul PPA ini kita berikan kepada KPM, kemudian nanti kita kenali struktur modul PPA-nya seperti apa, kemudian metode alat bahan yang digunakan dalam modul pengasuhan itu seperti apa ya. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti sampai jam 16 ya, nanti ya. Nanti saya akan juga share di grup ya materi ini ya. Jadi ada yang namanya periode emas tumbuh kembang anak itu terjadi pada usia dini ya. Kalau menurut teori perkembangan anak itu terjadi pada 0 sampai 8 tahun, tetapi kalau menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu 0 sampai 6 tahun. Jadi penting kita memperhatikan fase perkembangan anak 0 sampai 8 tahun. Coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada ya bahwa
menurut para ahli perkembangan intelektual atau perkembangan pola pikir ya, pada anak itu terjadi sejak lahir hingga usia 0 sampai 4 tahun ya. Jadi di sini nih yang merah ini perkembangan 0 sampai 4 tahun ya. Sebentar. Nah, lalu ya yang merah ini 0 sampai 4 itu sama banyaknya perkembangan intelektualnya dari usia 4 itu sampai 18 tahun. Jadi 0 sampai 4 di sini sama dengan perkembangan intelektualnya dari 4 sampai 18 tahun. Jadi betapa pentingnya kecerdasan itu kita bentuk dari 0 sampai 4 tahun. Karena di sini sama antara 4 sampai 18 tahun ya. Nah, perkembangan intelektual dari usia 4 sampai 8 tahun itu lebih banyak daripada usia 8 tahun sampai 18 tahun. Jadi betapa pentingnya usia 0 sampai 8 tahun itu kita perhatikan terkait dengan kecerdasannya. Jadi kan anak-anak kan sangat pintar untuk misalnya menyanyi, kemudian menghafalkan gitu ya. Itu kan cepat sekali daripada orang-orang yang sudah dewasa ya. Karena 0 sampai 8 tahun ini ternyata lebih perkembangan intelektualnya lebih cepat daripada umur gitu ya 8 sampai 18 tahun. Jadi ini namanya golden age 0 sampai 8 tahun. Oke ya. Nah, dalam periode pertumbuhan kritis itu nanti akan terjadi peningkatan cepat sel-selnya ya. Jadi nanti kalau perempuan itu mengandung gitu, dia makan makanan yang mengandung vitamin, mineral, protein itu akan menentukan tinggi badan potensialnya. Tetapi kalau kemudian berat badannya itu ditentukan oleh energi itu dari karbohidrat, dari nasi gitu ya, dari singkong, dari jagung. Vitamin dan mineral itu menentukan berat badannya. Jadi kalau ingin anaknya tinggi dan berat badannya optimal atau tidak stunting, itu seluruh zat gizi harus secara seimbang. Nah, jadi ini periode sangat kritis, periode yang 0 sampai 2 tahun. Nah, ini yang nanti kita akan terjemahkan di modul kesehatan dan gizi ya. Kenapa pada umur 0 sampai 2 tahun tetap harus menyusui ASI air susu ibu. Itu sangat penting sekali 0 sampai 2 tahun lagi ya. Kemudian nanti kenapa pentingnya ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat jadi bahwa perkembangan kognitif itu nanti akan mencapai puncak gitu ya. Pada puncaknya itu pada ya 0 sampai 8 tahun tadi ini, nanti kemudian akan menurun di sini. Jadi kecerdasannya kemudian mulai menurun. Kemudian kalau bahasa itu akan mencapai pada puncaknya pada umur 3, 6. Makanya kalau anak-anak TK itu kan diajari misalnya bernyanyi, kemudian mengenal benda, itu kan cepat sekali ya. Kalau kemudian pendengaran dan penglihatan gitu, itu akan dicapai ketika dia masih dalam kandungan sampai kemudian dia lahir. Nah, kalau kognitifnya di sini nih, 0 sampai 8 tahun kemudian menurun. Jadi ini perlu benar-benar diperhatikan ketika memiliki anak usia 0 sampai 8 tahun. Nah, kita lihat perkembangan sel otaknya. Perkembangan sel otaknya ketika lahir ini ya, dia masih belum banyak nih, belum terisi, ini namanya sinaps. Jaringan sel otak itu namanya sinaps. Kemudian 6 tahun itu makin terhubung, makin banyak, makin berkembang. Tapi kemudian pada usia 14 tahun, dia mulai tidak berkembang atau tidak berkembang sinapsnya. Jadi pada periode sampai 6 tahun ini, periode yang sangat tinggi ya perkembangan jaringan sel otaknya. Jadi disinilah pentingnya ya.
Jadi ketika usia 14 tahun, kira-kira sudah SD, SMP gitu ya, ternyata kecerdasannya sudah tidak bisa berkembang lagi ya. Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu ada 2 teori ya. Kita kenal bahwa ada yang faktornya nature itu bawaan atau faktor genetik gitu ya. Itu apa? Warna rambut, mungkin kalau warna kita rambutnya hitam gitu atau keriting ya, anak kita keriting gitu juga ya. Kemudian intelijensi juga iya, jadi IQ diturunkan dari orang tua yang cerdas juga akan melahirkan anak yang inteligensinya juga tinggi. Sifat kemudian penyakit, jadi misalnya dia temperamental, kok anaknya itu ikut siapa ya, ikut bapaknya apa ikut mamanya ya. Kemudian penyakit itu contohnya adalah diabetes yang tipe 1 itu diturunkan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita punya penyakit gula atau diabetes, kita punya kemungkinan juga akan menderita diabetes tipe 1 ya. Tipe 1 itu yang gen ya. Kemudian juga hormon. Namun, faktor bawaan atau nature ini hanya 20%. Faktor lingkungan itu lebih tinggi. Menurut teori adalah 80%. 80% yaitu faktor di luar bawaan apa? Misalnya makanan tadi ya, makanan, kemudian kebudayaan itu terkait juga dengan juga salah satunya adalah makanan gitu ya. Kemudian kesehatan, apakah dia sakit-sakitan atau tidak. Ternyata makanannya diserap hanya karena untuk mempertahankan daya tubuhnya, jadi anaknya kemudian masih kurus, terkait juga dengan gizi, juga dengan pola asuh, apakah anak itu mengalami stres gitu ya, karena kemudian dia masa kecilnya kurang bahagia itu ya, kemudian ada problem-problem pola pengasuhan dan sebagainya, ini juga akan mempengaruhi. Jadi kita itu, anak itu ya dipengaruhi oleh 2 teori tadi ya, nature yang faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Jadi dua-duanya mempunyai pengaruh ya antara nature dan nurture atau faktor lingkungan ya. Nah, itu dua-duanya punya peranan yang sangat penting ya. Jadi meskipun dia orang tuanya itu sudah cerdas gitu ya, kecerdasannya di atas rata-rata IQ-nya 125, tetapi kemudian tidak memperhatikan pola asuh, tidak memperhatikan makanannya, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak memperhatikan lingkungannya yang mempengaruhi tumbuh kembang dia, kemudian kebudayaan tadi salah satunya misalnya terkait dengan gender, ya anak perempuannya diberi makanan yang tidak bergizi dibanding anak laki-laki, tentu saja ini akan mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan seorang anak. Nah, apakah kemudian kalau anak perempuan tadi yang dibeda-bedakan, apakah makanannya berbeda, kemudian kecerdasannya berbeda, ya tentu saja ini akan sangat punya pengaruh atau mungkin mudah sakit ya. Jadi yang saya baca, yang saya pelajari itu pengaruh genetik 20%, yang 80% adalah faktor lingkungan atau perlakuan ya. Jadi ini perlu kita perhatikan ya. Nah, saya kira kalau kewajiban orang tua jelas ya. Saya kira udah jelas peran kita adalah ya supaya anak kita itu bisa hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi. Jadi nanti ada hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya, jadi ini kalau anak itu harus dipenuhi haknya, jadi orang tua orang yang punya kewajiban untuk memenuhi hak-haknya ya. Kemudian apalagi kalau di Sumba ya semua menggunakan nama keluarga ya. Kalau kami di Jawa tidak gitu ya, Siti Mulyani saja. Meskipun ayah saya misalnya Pak Wiro Karli, saya tidak menggunakan identitas Siti Mulyani Karli, tetapi kalau di Sumba bisa dilacak kan? Bisa dilacak anak siapa, keluarga siapa yang kemudian menurunkan kan begitu ya. Tadi ada beberapa marga kan ya, ada marga Kali gitu ya. Nah, kemudian diturunkan dari garis laki-laki ya, jadi tidak perempuan. Nanti kalau perempuan ada masuk minta, kemudian dilamar, kemudian pergi meninggalkan rumah, pergi ke keluarga laki-laki, nanti kemudian
diturunkan dari nama ayahnya. Herminingsih tidak punya nama fam ya? Nama famu apa, Mak? Hermin. Ningsih, nama famnya apa? Masih di mute. Ate. Ate. Oh, Ate. Cuma tidak ada di sini ya. Semua tidak ada Ate ya. Jadi semua orang Sumba pasti punya nama keluarga. Oh, sama ya. Setiawati Bali Ate ya. Bali Ate ya, sama ya. Kemudian ini ada KH, ada Randy, ada Dalupe ya, ada Kanda dan sebagainya. Nah, ini jelas dari keluarga mana, dari tidak seperti kami di masyarakat Jawa tidak menggunakan nama dari bapak kami ya. Nah ini, oke, saya lanjutkan. Jadi betapa pentingnya, jadi memperhatikan asupan gitu ya, asupan gizi, memperhatikan pola asuh, memperhatikan kemudian anaknya tumbuh kembang secara psikologis dan secara sosial dengan baik ya. Nah, kemudian ada identitas diri dan status keluarga negaraan, ini nanti terkait dengan apa? Akte kelahiran. Jadi pastikan anak-anak kita punya hak pengakuan terkait dengan identitas ya. Kalau beribadah iya, tentu saja. Kemudian mengetahui orang tuanya pasti ini ada marganya apalagi ya. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, punya kartu KI sudah. Disekolahkan iya gitu ya, disekolahkan sudah paling tidak sampai tingkat SMA atau SMK. Kemudian didengarkan pendapatnya, ini masih sebagian masih belum gitu ya. Jadi masih kenapa sih kamu anak kecil nggak tahu apa-apa nggak usah ikut. Nah ini masih kita harus sosialisasikan bahwa anak itu punya hak partisipasi untuk menyatakan dan didengar pendapatnya ya. Kemudian hak untuk istirahat, hak untuk main, hak untuk rekreasi, dan sebagainya ya. Oke. Nah, saya kira ini ya, kenapa kita itu berkeluarga ya, saya kira iya ya. Jadi dari segi konteks agama, jadi setiap orang tua punya kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak ya, dengan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Saya kira semua agama di Indonesia yang berlaku juga seperti itu. Dalam konteks budaya, iya, anak merupakan penerus keluarga. Nanti siapa yang meneruskan marga kita, nama Dalupe siapa? Jadi di dunia ini sangat sedikit ya yang selibat atau tidak menikah gitu ya, atau tidak punya anak sangat sedikit ya. Jadi anak itu dalam konteks budaya adalah penerus keluarga. Jadi kalau memang orang belum kawin aja ditanya, kenapa belum kawin, kenapa belum kawin, kenapa belum ada jodoh gitu ya. Itu artinya apa? Artinya memang itu diperhatikan oleh keluarganya dan oleh budayanya ya, bukan dalam arti di konteks keluarga kita di Indonesia itu adalah keluarga timur yang memang berkeluarga itu menjadi sangat penting ya, dan itu menjadi kepedulian dari keluarga ya. Nah, meskipun ayah dan ibu memiliki peran berbeda, nah nanti kita akan diskusikan juga bahwa di keluarga Sumba yang patriarki ini mempunyai tantangan tersendiri ya. Namun meskipun tanggung jawabnya berbeda, tapi dalam pengasuhan anak itu sebaiknya pola pikir dan perilaku kita itu adalah tanggung jawab yang sama, yang setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya ibunya saja yang memandikan, menemani dia mengerjakan PR, memberi makan, ngajak bermain, membacakan buku cerita, mendongeng, dan sebagainya, tidak hanya ibu. Jadi ayah juga ikut berperan dalam pengasuhan anak. Meskipun tanggung jawab keluarganya berbeda. Misalnya bapaknya yang bekerja, ibunya ibu sebagai mengelola rumah tangga, tapi bukan berarti bapaknya lepas tangan tidak ikut dalam pengasuhan atau memperhatikan anak-anaknya. Jadi tidak semuanya tanggung jawab jatuhnya ke ibu, meskipun dalam hal mata pencarian, nah itu yang bekerja adalah bapaknya, kan begitu. Nah, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan, nah, kalau kita mengquote dari kata-kata Abdul Kalam bahwa pendidikan orang tua itu
ada aktor yang penting adalah yang pertama adalah ibu, ayah, dan juga guru ya. Jadi kalau kira-kira terjemahnya seperti ini ya, kalau kita ingin menjadi bangsa yang hebat gitu ya, bangsa yang bebas dari korupsi dan menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Nah, ada 3 orang yang sangat menjadi kunci, yaitu adalah ibu, ayah, dan juga guru ya. Jadi ini betapa pentingnya ayah dan ibu ya. Jadi kalau misalnya ibu ini mengajarkan atau mengasuh anaknya, itu artinya dia akan mengajarkan pada generasi sedunia, artinya seperti itu. Betapa pentingnya ibu-ibu ini menjadi garda terdepan dalam pengetahuan pengasuhan pada anak-anaknya ya. Nah, kenapa modul PPA ini harus ada? Modul PPA ini karena dalam sebuah riset yang dilakukan oleh World Bank dan juga dengan dukungan oleh World Bank, jadi Kementerian Sosial, kemudian melakukan penelitian gitu ya, temuan dari studi yang dilakukan oleh World Bank dan Kementerian Sosial itu adalah bahwa ternyata pengasuhan anak itu lebih banyak dilakukan oleh ibu ya. Pada umumnya dari hasil penelitiannya, oh ternyata ibunya juga yang ngasih makan, mandikan ibunya, mendisiplinkan ibunya, termasuk mengambil keputusan terkait kesehatan mau dibawa kemana, ke puskesmas atau ke bidan atau ke rumah sakit, itu juga ibunya ya, juga mendidik anak juga ibunya. Nah, ibu-ibu ini ya seringkali mama-mama itu prioritasnya adalah pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak, kemudian menyetrika, menyapu. Nah, lebih diprioritaskan dibanding dengan interaksi dengan anak. Jadi ibu-ibu ternyata jarang sekali yang ngajak main, bacakan buku. Jadi ini situasinya. Jadi ya karena memang dari pagi pekerjaan ibu itu dari pagi sampai malam hari, sampai menjelang pagi lagi tidak ada habisnya. Jadi rupanya ibu ini memprioritaskan mencuci baju, menyetrika, menyapu, memasak, dan lain dibandingkan dengan interaksi dengan anak. Itu situasinya ya. Kemudian disiplin dilakukan menggunakan kekerasannya. Sebagian ternyata masih cara mendisiplinkan anak dengan cara mencubit, menjewer, memukul. Nah itu ya. Terus kemudian hasil yang lain adalah rasa percaya diri dari ibu itu sangat tercanggung ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu ibu itu masih nggak pede ya, tapi ini situasional juga ya. Saya kira kalau di Sumba mamanya sangat pede kok saya lihat itu ya. Nah kadang-kadang malah juga mereka sangat-sangat terlibat dalam aktivitas sosial, apalagi di aktivitas adat ya, di gereja juga aktif ya. Tapi kadang-kadang di KPM kita mungkin masih ada yang tidak pede untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas di posyandu, di pertemuan mama-mama, kemudian di pertemuan di sekolah, misalnya disuruh pergi ke sekolah untuk bertemu dengan gurunya, bapak saja yang ambil rapot juga, bapak saja gitu. Kemudian sikap terhadap pendidikan di sekolah ya misalnya PAUD dan yang lainnya juga beragam. Ada yang menyerahkan terkait dengan sekolah, pokoknya tidak tahu, yang terserah gurunya mau apa saja ya. Nah juga ada anak ya, ada orang tua yang masih meminta anaknya itu bekerja untuk membantu dia kan gitu ya. Jadi banyak anak-anak yang kemudian tidak ada di sekolah, tetapi anak-anak membantu orang tuanya bekerja ya. Kemudian secara finansial, nah tentu saja ketika ada bantuan PKH, mereka termotivasi karena bahwa bantuan ini kemudian mendorong anak-anak itu hadir di sekolah. Jadi kan ada persyaratannya 85% ya. Tapi saya kira ini masih ya jangan hanya menjadi syarat saja, tapi karena memang pendidikan itu penting, sekolah itu penting loh nak, nanti kamu bisa menjadi apa saja yang kamu mau dengan sekolah. Jadi ini yang situasinya seperti itu. Nah, oke. Nah, dari temuan-temuan dengan ngobrol dengan para pendamping juga ditemukan bahwa
rupanya para KPM kita, jadi ini penelitiannya juga sudah integratif ya, sudah ada di bagian Indonesia Barat, Tengah, dan juga Timur beberapa risetnya. Jadi sudah ada yang mewakili juga termasuk NTT. Jadi sebagian orang tua dari kelompok keluarga rumah tangga miskin itu memiliki kepercayaan diri rendah ya. Jadi mereka perlu didorong untuk lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan pihak sekolah ya. Kemudian orang tua juga perlu menyadari bahwa kemiskinan itu bukan takdir. Tadi juga jangan pasrah, bukan takdir. Ya, bahwa kita dilahirkan tidak bisa memilih, iya. Saya tidak bisa memilih jadi anak Ratu Elizabeth yang punya kerajaan Inggris gitu ya. Tetapi bahwa kemiskinan itu bisa bukan takdir, kemiskinan bisa diubah ya. Itu harus yakin ya. Nah, tapi seringkali orang tua dari KPM kita itu dia bingung. Karena nggak tahu cara gimana lagi ya, karena mereka tidak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka merasa bahwa kehadiran dan prestasi sekolah itu ya biasa saja gitu, tapi yang paling masih belum punya cara pandang yang baru bahwa ternyata dengan sekolah itu anak bisa menjadi punya masa depan yang lebih cerah ya. Nah, di situ ya, kadang-kadang ya anak-anak disuruh sekolah nanti kalau nanti bantuannya nanti nggak dipotong kan gitu, masih sebatas mendorong kehadiran itu ya karena terkait dengan bantuan kan begitu. Nah, lagi-lagi ya karena keterbatasan mereka belum tahu bagaimana caranya Ibu ya, kok anak saya itu rajin sekolah, kemudian berprestasi, mengerjakan tugas sekolahnya dengan baik. Saya kira saya tidak tahu gimana caranya ya. Jadi memang tadi tidak ada sekolahnya buat orang tua ya. Kemudian mereka juga tidak tahu apa yang bisa diinformasikan dari anak yang berusia 6 tahun. Dianggap itu masih kecil, nggak penting ya. Jadi apa sih anak-anak itu tahu apa? Nah, ini mereka belum tahu itu situasinya, maka kemudian dibuat modul ini. Jadi nanti kita ingin KPM kita itu ya memahami pentingnya masa usia dini tadi 0 sampai 8 bahwa itu dibentuk kecerdasannya itu dari 0 sampai 8 ya. Kemudian betapa pentingnya anak itu mendorong anak itu sukses di sekolah ya untuk masa depannya dia. Kemudian diinginkan juga KPM kita itu nanti kualitas pengasuhan anaknya meningkat, jadi sudah tahu caranya, caranya menghadapi anak marah seperti ini ya. Kemudian caranya berinteraksi anak seperti ini, itu tidak hanya cukup diberi makan, ternyata harus diajak ngomong, ternyata harus tegas dan sebagainya yang akan kita pelajari nanti ya. Nah juga nanti untuk meningkatkan kesadaran para KPM kita itu tentang hak, jadi pendidikan itu hak yang harus kita penuhi. Ya, jadi itu bagian dari hak ya. Nah, juga pentingnya hadir di sekolah. Jadi tidak hanya karena bantuan, tapi penting loh. Nah, nanti kalau ketinggalan pelajaran, kamu tidak bisa ikuti, kemudian kamu tidak bisa mengerjakan tugas, kemudian kamu tidak bisa mampu untuk ini, untuk itu, dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian modul tadi berdasarkan penelitian kemudian dibuat modul ini, ceritanya begitu, modul pengasuhan pendidikan anak. Ya, ada empat sesi, menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, kemudian memahami cara anak usia dini belajar, yang keempat memahami anak sukses di sekolah ya. Nah, toolkitnya sebenarnya ini ada, nanti teman-teman juga coba cek di Google Drive-nya. Ini namanya poster ya. Nanti ada flip chart-nya juga. Jadi flip chart-nya pengasuhan pendidikan anak jadi lembar balik ya, lembar balik supaya mereka lebih paham dengan gambar dan tulisan yang berukuran besar ya. Ada 2 modul, kemudian ada brosur gitu ya. Kalau brosur ini yang dilipat seperti ini brosurnya, besok kita akan perlihatkan flipchartnya ya, karena tadi ada di kamar sebelah ternyata sinyalnya kurang bagus, jadi Bu Yani pindah ke kamar yang lain ya. Nah, jadi ini brosur yang kemudian dibagikan kepada KPM mungkin ya.
Nah, soft copy-nya sudah ada di Google Drive ya. Nanti coba cek aja. Nah, nanti kemudian bagaimana cara kita mengajarkan kepada KPM atau cara memfasilitasinya, ya tentu saja alat utamanya adalah ceramah dengan kita bicara, tentu saja dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Nah, kalau mereka bisa berbahasa Indonesia, syukur. Tapi kalau kalian bahasa daerahnya sama, bisa juga dengan menggunakan bahasa daerah supaya mempermudah. Kemudian ada diskusi, kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian ada testimoni. Testimoni itu artinya seperti tadi saya menanyakan kepada Maria, bagaimana pengalamanmu Maria? Artinya pengalaman dia, yaitu namanya testimoni atau kesaksian dia. Kemudian nanti dijelaskan melalui flipchart, lembar balik. Kemudian ada filmnya tentang keluarga Lili. Saya kira kalian sudah pernah membawakan ini. Jadi ada role model dari keluarga Pak Rusli dan Buli yang punya 3 anak. Anak usia balita, si Ita, kemudian Agus, SD, dan remaja diwakili oleh tokoh Ita. Jadi kita belajar dari keluarga Pak Rusli dan Bu Lili melalui film animasi ya, supaya mereka taunya caranya seperti ini. Jadi tidak hanya dari apa yang dia dengar dari pendamping, tetapi bisa juga belajar dari filmnya ya. Itu latar belakang tentang modul PPA. Nah, kemudian kita juga akan lihat bagaimana isi dari sesi yang pertama ya. Jadi sesi pertama ini adalah sesi untuk melihat dari diri orang tua ya. Sesi 1 adalah menjadi orang tua yang lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang saya akan perlihatkan PPT-nya dulu supaya teman-teman bisa juga sambil melihatnya ya. Ditunggu sebentar untuk share screen-nya. Iya, dan Amira. Oke, sebentar. Oke, saya akan share screen. Nah, ini dia ya. Jadi, sudah kelihatan share screen-nya? Ya, sudah kelihatan, Bu. Sudah ya, Sudah, oke. sudah. Jadi kita mulai bicara dari sesi yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik ya. Oke. Jadi ini tujuannya apa ya? Kita akan membangun kesadaran KPM kita itu mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua dan pengaruh mereka terhadap tumbuh kembang anak. Bahwa pekerjaan rumah tangga penting, tapi bahwa peran mereka sebagai orang tua yang punya pengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu harus disadarkan kembali ya. Nah, kemudian kita nanti membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif, kan begitu ya. Oke, tadi latar belakangnya sudah. Nah, saat ini kan namanya orang tua kita itu kan juga belajar secara kebudayaan dari orang tua kita ya. Kita kan sering nih mencontoh cara makan, cara bicaranya orang tua, bahasa itu kan kita juga dengar dari bahasa orang tua. Kenapa kok manggilnya bapak mama ya? Karena bapaknya manggilnya mama. Kemudian mamanya manggil bapak, akhirnya dia bisa mengatakan mama. Mama, mama, kan sering kan kata-kata mama ya. Kemudian bapak ya. Jadi artinya orang tua adalah menjadi contoh ya, menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya kan begitu ya. Nah, kalau orang tua melakukan pengasuhan yang berkualitas, saya kira hasilnya juga akan lebih sedikit anak yang punya perilaku
masalah ya terkait dengan perilaku dengan emosionalnya juga ya, juga terkait dengan kemampuan bahasa dan kognitif yang lebih tinggi ya, juga kemampuan sosialnya dan juga kematangan emosionalnya yang lebih baik ya. Oke, nah ini, nah tadi sudah. Jadi meskipun status sosial ekonomi KPM kita rendah gitu ya, karena memang penghasilannya sedikit, tidak tentu, kadang-kadang itu juga mempengaruhi emosi dan juga pengetahuannya juga masih belum memadai untuk menjadi orang tua yang baik gitu ya. Nah, sisi yang lain juga karena keterlibatan ibu itu lebih intensif dibandingkan seorang ayah. Jadi membuat ibu itu menjadi sosok yang lebih hangat bagi anak dan sekaligus sosok anak yang mungkin sosok yang paling mungkin melakukan kekerasan. Artinya begini ya, karena jarak emosional dengan anak itu sangat dekat karena seringnya anak itu dengan ibu, makanya seringkali perempuan dianggap yang lebih cerewet, lebih emosional kan begitu ya, karena memang anak lebih sering berinteraksi atau bergaul dengan ibunya dibanding dengan bapaknya, lebih dekat dengan mamanya. Makanya seringkali perempuan atau ibu itu lebih emosional ya, dan mungkin sosok yang malah mudah melakukan kekerasan pada anak kita, yang bawel lah kan sering ya. Kemudian ada stigma kepada perempuan bahwa perempuan itu bawel, cerewet gitu ya di sini. Oke. Nah, nanti kita akan ajarkan bahwa orang tua itu adalah contoh bagi anak. Misalnya orang tuanya itu berkata buruk, nanti anaknya juga akan ikut berkata buruk. Anaknya suka nonton TV terus gitu ya, nanti anaknya juga nonton TV terus ya. Anaknya orang tuanya itu pembersih, nanti anaknya ikut-ikutan jadi suka menyapu, suka ngepel, suka kemudian mencuci baju misalnya ya. Jadi benar-benar orang tua itu adalah teladan atau contoh bagi anak ya. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Saya kira itu yang paling penting adalah konsep diri yang positif. Jadi pede aja lagi gitu loh. Ya Bu, kita itu memang di masyarakat yang memang penghasilannya masih rendah. Tapi tetap saja ibu, mama-mama itu pede saja. Gak usah malu, gak usah merasa rendah diri ya dibandingkan dengan keluarga yang lain. Sekalipun kita miskin, tapi kita percaya diri, itu juga dikuatkan ya. Kemudian yang penting adalah kasih sayang. Banyak loh orang-orang dari keluarga miskin itu anak-anaknya sukses karena memang anaknya itu diberi kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, baik dari ayah dan ibunya, baik tidak dari ibunya tapi juga dari ayah dan ibunya ya. Kemudian orang tua yang baik tidak melakukan kekerasan, bisa dinasihati dengan baik. Nah, tadi itu tuh kamu mencuri uang temanmu itu tidak baik, Nak. Kan bisa dikasih tahu begitu ya. Tidak perlu marah, wih kamu dasar anak kurang ajar, nggak tahu diri, ya, kemudian dipukul ya. Masih banyak cara lain untuk mendidik anak selain kekerasan ya. Nah, memang peran ayah tidak tergantikan karena memang ayah dan ayah ibu adalah satu paket gitu ya. Ayah dan ibu itu satu paket ya. Yang membuat anak itu kan paket antara ayah dan ibu, antara bertemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi gitu ya, jangan hanya punya peran ibu saja. Bagaimana Bu kalau orang tuanya merantau? Misalnya merantau ke Jakarta, ke Malaysia, ke Kupang, ke Surabaya, ke kota-kota besar. Bagaimana Bu? Nah, sekalipun ayahnya tidak hadir, tetapi peran ayah tidak tergantikan. Dia mungkin kalau sekarang bisa menelpon, kalau dulu kan punya surat, kan sekali juga pulang. Nah, kalau di Sumba, itu beruntunglah kalian yang para orang tuanya itu, misalnya ayahnya merantau, itu sosok ayahnya digantikan karena ada paman, ada om, ada opa, ada kakek gitu yang menggantikan, dan ada
banyak karena memang sistem keluarganya adalah sistem keluarga luas dan di sekitarnya dekat semua itu keluarganya, apalagi keluarga yang patriarki gitu ya, karena istrinya tinggal di keluarga suaminya gitu, otomatis di sekitarnya adalah ada banyak keluarga. Ini role modelnya bagus ya, jadi tidak khawatir. Nah, bagi keluarga-keluarga Batih yang kemudian ayahnya merantau, kemudian seperti di lagu Bang Toy tidak pulang-pulang gitu, akan sulit mempunyai role model laki-laki. Tapi namun demikian gitu ya, tetap saja ini ayah tidak tergantikan. Jadi betapa pentingnya peran ayah ya. Jadi bukan berarti tidak boleh merantau, tetapi bisa digantikan oleh pihak-pihak yang lain, saudara-saudara yang lain. Kalau di keluarga Sumba sih tidak masalah karena kalian masih ada dalam sebuah keluarga besar ya. Nah, karena kasih sayang ini bisa ditunjukkan dalam sikap, perilaku gitu ya, perilaku, kemudian tutur kata gitu ya, yang kemudian bisa membantu anak itu meningkatkan kemampuan sosial dan kemampuan akademik di sekolah. Jadi karena saat ini kan sosok ayah itu di keluarga manapun di dunia, tidak hanya di Sumba, itu kan orang yang benar-benar sosok role model utama dalam sebuah keluarga ya. Jadi saya kira ini akan meningkatkan kemampuan sosial. Jadi anaknya misalnya kadang-kadang sering diajak untuk jalan-jalan, apalagi kalau di Sumba itu ada pasola ya, yang kemudian naik kuda, dia naik kuda. Jadi dia sangat yakin ya untuk nantinya ketika dewasa memainkan peran sosialnya ya. Nah, itu ya. Kemudian ini juga membangun namanya bonding. Bonding itu kelekatan ya, kelekatan ayah dan ibu dalam teori psikologi gitu ya. Seorang anak itu perlu sosok ayah dan sosok ibunya sekaligus. Jadi tidak hanya sosok ibu saja, tidak hanya sosok ayah ya. Jadi dua-duanya antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai peran yang penting dalam tumbuh kembang anak ya. Nah, juga dalam bekerja sama dalam pengasuhan. Jadi tidak hanya ibunya saja yang melakukan pengasuhan, tetapi bapak dan ibunya, bapak dan mamanya bisa bekerja sama dalam pengasuhan. Misalnya ibunya sedang memasak, nah bapaknya bisa menggendong anaknya atau memberi makan, menyuapi anaknya. Tapi saya tidak tahu apakah di Sumba gitu ya, masih belum saya cek di literatur, apakah nanti coba kalian ditulis dalam rangkuman ya, apakah tabu misalnya seorang laki-laki itu menggendong anak, kemudian menyuapi anak, kemudian menemani anak mengerjakan PR, atau juga ikut memandikan anak, atau ikut menidurkan anak, atau membacakan buku, atau mendongeng, atau mengajak main. Silakan nanti itu ditulis dalam rangkuman. Apakah masih ada hal-hal yang sifatnya tabu ya dalam masyarakat yang patriarkis seperti di kalian ya. Jadi akhirnya seorang ayah enggan karena memang merasa malu. Coba cek ya apakah masih ada dan bagaimana kemudian kita bisa merubah perilaku ini ya. Itu bekerja sama dalam pengasuhan. Nah, oke, ini jadi ada dua pokok bahasan penting jadi menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama adalah orang tua adalah contoh bagi anak, dan yang kedua ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim, artinya mama dan bapak sebagai tim ya, tim suksesnya untuk anak-anak menjadi sukses di masa depan. Jadi itu intinya. Nanti diterjemahkan menjadi 7 cara. Jadi cara ke-1 itu menjadi orang yang tua lebih baik adalah mengingat hal yang membahagiakan ya. Apa sih yang membahagia dari anak itu? Anak itu mungkin misalnya lucu, gemesin, kemudian anak itu baik gitu ya, anak itu kemudian memahami situasi orang tuanya. Nah ini justru akan memperkuat. Jadi sekalipun kadang-kadang anak saya nyebelin, tapi ya kadang-kadang juga nyenengin sih gitu ya. Selalu ada dua namanya oposisi biner ya. Jadi dalam kehidupan itu ada yang senang, ada yang tidak. Makanya kita
harus mengingat hal yang membahagiakan saja, hal yang positif. Yang kira-kira kurang baik ya kita tidak ingat-ingat atau kita lupakan saja ya. Kemudian cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah jalan antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai kita, nak, kamu ini loh, jangan itu kan apa namanya, itu apa, uang jajan temanmu itu, kamu itu jangan ambil ya, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk, tapi kemudian orang tuanya tidak memberikan contoh. Jadi dia akan belajar dari orang tua. Jadi hati-hati terhadap perilaku kita sebagai orang tua. Kemudian cara ketiga adalah menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Jadi itu, jadi oh iya ya, nah, saya oh iya ya ternyata saya juga bertanggung jawab kok sebagai orang tua. Jadi adalah melihat diri kita atau bercermin ya ke dalam diri kita. Nggak semua orang tua itu jelek semua, pasti ada baiknya ya. Kemudian cara keempat adalah menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ya memang ini tidak hanya di Sumba, tetapi di kami di Jawa juga masih banyak dilakukan. Orang tua yang masih emosional gitu ya, yang kemudian mudah marah, mudah mengatakan hal yang negatif, kemudian mudah memukul, menjewer gitu ya, masih banyak juga dilakukan. Nah, kita akan melakukan perubahan secara gradual atau secara bertahap. Jadi ini caranya cara keempat ya. Nanti dicontohkan oleh keluarga Bu Lili dan Pak Rusli ya. Kemudian cara kelima adalah menjadi orang tua yang lebih baik adalah saling kerjasama. Ya, karena ibu itu pekerjaannya dari pagi sampai pagi kembali, jadi kita harus bekerja sama untuk dalam mengasuh anak sekalipun yang bekerja adalah yang memiliki penghasilan adalah para bapak atau laki-laki, tetapi dalam hal pengasuhan anak sebaiknya orang tua dan itu bekerja sama. Tidak hanya tugas ibu, tapi tugas bersama karena anak itu dilahirkan dari kerjasama antara sperma dan sel telur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian cara keenam menjadi orang tua yang lebih baik adalah berdiskusi, ya, ngobrol dulu. Jadi tidak hanya sepihak. Kadang-kadang anak-anak kita itu kan misalnya tidak disusi oleh ibunya, dia lari ya. Dia dimarahin ibunya, dia lari ke ibunya. Nah, dia mau minta uang jajan 5.000, tapi ibunya tidak dikasih. Dia lari ke bapaknya dikasih. Nanti artinya apa ya? Kita sebaiknya berdiskusi dulu. Nah, apakah ini bisa diberikan uang sakunya berapa toh gitu ya? Itu yang berdiskusikan antara ayah dan ibu. Nanti dicontohkan di film terkait dengan hanya es tong-tong aja itu menjadi sebuah diskusi. Jadi kalau memberikan jajan es tong-tong itu hanya pada hari Jumat. Diskusi ya. Kemudian cara ketujuh ada tidak bertengkar di hadapan anak. Jadi kalau memang ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, sebaiknya ingat ada anak enggak sekitar kita. Itu cara ketujuh dari menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, ini aja yang bisa kita berikan. Nanti di sesi review kita lihat bagaimana cara-cara fasilitasinya ya. Oke, teman-teman silahkan bertanya bagi teman-teman yang ada pertanyaan ya. Oke, silahkan saya lihat dulu di chat ya. Oke, apakah, saya punya adik remaja 13 tahun ini dari Astini Predix, sebentar, Busa ya. Astini Predika Busa ya, oke. Nah, pola asuh ayah ibu bertentangan, ibu cenderung membela menuruti segala keinginannya. Apakah karena anak bungsu si ibu cenderung memanjakan si anak? Apakah dampak bagi anak jika diperlakukan demikian? Dan bagaimana solusinya menghadapi cara pola asuh orang tersebut? Terima kasih Astini sudah ada. Jadi memang di sini seia sekata antara bapak dan ibu. Jadi diskusi dulu. Jadi tidak boleh bertentangan. Nah, cenderung kemudian
dia akan menggunakan hal yang nyaman ya. Dia kemudian ibunya cenderung membela bungsu ya. Bagaimana ini ya? Kadang-kadang memang ya ada kalanya karena berbagai pengalaman kadang-kadang orang tua itu memihak anak-anak tertentu ya, tapi sebenarnya jangan pernah itu dipertontonkan. Mungkin karena anaknya mungkin ketika lahir itu mungkin kecil, atau mungkin ini anak yang ditunggu-tunggu, apalagi anak laki-laki gitu ya, yang ditunggu-tunggu tadi kakaknya perempuan. Kadang-kadang kita secara berlebihan sebagai orang tua memanjakannya ya. Tapi tolong bahwa nanti anak-anak kita itu akan kita lepas sebagai orang dewasa secara penuh. Jadi antara bapak dan mama itu harus seia sekata, tidak boleh bertentangan. Jangan sampai satunya keras, satunya kadang-kadang ibu kan satu bab, ayahnya keras, ibunya lembut, atau sebaliknya, ibunya keras, ayahnya lembut. Nah, ini akan menjadi tempat pelarian dari anak-anak itu. Nanti dia akan tidak bisa disiplin. Jadi apa yang dilarang oleh orang tuanya, oleh bapaknya sama ibunya diiyakan. Nanti dia tidak akan membentuk itu. Jadi nanti dia menjadi pribadi yang seenaknya saja. Dia akan menggunakan kata hatinya yang menguntungkan dia. Begitu Astine ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, dipersilakan teman-teman. Tidak ada, silakan. Oke, saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Saya datang untuk hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dengan semangat. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik? Nanti teman-teman bisa buka lagi buku modulnya. Bagi yang belum punya buku modul di print gitu ya, silahkan pelajari. Saya sudah share soft copy-nya ya, baca lagi ya bagaimana itu. Oke, silahkan. Apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Mungkin yang terakhir Ibu sebagai Silakan. ya baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Semua baik Ibu, berkaitan dengan cara pengasuhan anak ini, saya berpikir bahwa menjadi orang tua yang lebih baik ini, saya berpikir kebetulan saya secara pribadi sudah punya 1 anak Ibu, dan kemudian kemarin berkaitan dengan Maaf, bisa dekatkan lebih dekat, suaranya kecil. Ya, minta maaf. Ya, silakan ya. Sudah kedengaran ya Bu? Sudah, sekarang sudah. Berkaitan dengan menjadi orang tua yang lebih baik, Ibu, kebetulan kami berdua ini sudah memiliki anak, sudah 1. Itu, dan saya pikir ini topik yang menarik. Kami juga belajar mungkin Ibu, dari materi ini mungkin kami lebih, ke depannya kami lebih baik lagi begitu dalam mendidik anak. Akan tetapi memang lebih menarik dengan materi ini, Ibu, saya pikir memang ada beberapa KPM yang sudah cara mendidik anaknya sudah bagus menurut saya rata-rata, karena setelah saya melihat di lokasi bahkan di rumah-rumah itu, ketika saya cek bahwa rata-rata dari anak KPM itu sudah ada yang sarjana, bahkan dalam satu rumah ada 2-3 orang yang anaknya sudah sarjana gitu, dan itu menjadi suatu kebanggaan. Kemudian outputnya keluar dari situ, berhasil dari sarjana, dia sudah kerja di sini. Nah, ini menjadi berarti cara didiknya, kemudian cara berpikirnya, tindakan dia di dalam masyarakat, baik dalam keluarga, bagus. Saya pikir ini menjadi contoh, sehingga dalam pertemuan kelompok saya lebih memilih kadang menggunakan teknik diskusi, Bu. Metode diskusi, dan saya meminta mereka untuk menyampaikan masing-masing pengalamannya. Jadi dari situ kita sambil belajar, kemudian kita tinggal menyimpulkan bersama-sama. Tinggal disesuaikan dengan modul yang ada, acuannya mau dibawa kemana, harapannya, hasilnya nanti mau seperti apa gitu, dengan pengalaman yang sudah ada gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ibu minta maaf, ini mungkin hanya masukan saja, bahwa berkaitan menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin saja Ibu, terima kasih, selamat sore.
Selamat sore, terima kasih ya, betul ya. Jadi modul itu kan alat belajar ya, jadi panduan, pedoman kan gitu ya. Tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di KPM masing-masing. Silakan aja ketika nanti ketika melakukan praktek. Jadi saya senang juga. Tadi kan ada metode, ada teknik adalah testimoni. Jadi belajar dari keluarga lain atau pengalamannya dia sendiri yang kemudian itu yang kemudian akan jadikan acuan dari KPM yang lain itu ya. Nah, hanya saja di struktur FDS ini kita kan belajar dari sesi ke sesi ya struktur modulnya. Jadi cara membaca isi modul ya tentu saja kalau ini dikaitkan dengan di situasi di KPM masing-masing. Saya kira justru penganiayaannya di sini ya, di sini nanti kalian bisa tulis di rangkuman bahwa modul ini kan ada 7 cara yang diajarkan untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, bagaimana kemudian kalau itu diajarkan ke KPM saya seperti apa? Apa yang akan kemudian kita lakukan? Bagaimana cara, teknik apa yang akan kemudian saya gunakan? Bagaimana caranya menghadapi KPM masing-masing? Saya kira itu sangat diperkaya karena ini hanya menjadi sebuah acuan ya. Bagaimana 7 cara itu? 7 cara tadi itu diimplementasikan. Misalnya, bagaimana cara untuk tidak bertengkar dengan anak? Kalau misalnya di Sumba seperti apa? Biasanya suami istri itu bertengkarnya seperti apa sih? Gimana sih? Apakah ada anak atau tidak? Atau sudah punya mekanisme tersendiri ya? Apakah sudah menjadi contoh? Kalau contoh iya, oh dia anaknya sarjana, oh dia itu memperhatikan anaknya, kan? Itu bisa jadi contoh. Tapi bagaimana kemudian menerjemahkan cara tadi ya, apakah sudah bekerja sama? Oh, tidak bisa Ibu, semuanya kalau di Sumba itu adalah mama yang ngasuh anak. Nah, bagaimana kemudian tuangkan dalam sebuah tulisan di sebuah rangkuman nanti yang teman-teman punya penugasan bahwa ini modul sesi menjadi orang tua yang lebih baik ada 2, yaitu orang tua menjadi contoh dan bapak dan ibu bekerja sama sebagai sebuah tim. Bagaimana kemudian saya memaknai ini di KPM saya, itu sangat-sangat penting, sangat menarik saya kira itu. Begitu jawaban saya ya. Oke, silakan masih ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Pak Ketua kelas ada nih? Michael. Halo. Halo Ibu. Bapak Ketua, oh ya, Bapak Ketua, ini sudah jam di sini waktu Indonesia Barat 16.18. Nah, saya kira saya sudah berikan dari teknik fasilitasi, kemudian latar belakang modul, kemudian sesi 1 ya, yang menjadi pengayaan. Apakah masih ada hal-hal yang kita diskusikan, Pak Ketua? Kalau tidak, saya akan berikan tugas-tugas yang harus dilakukan teman-teman terkait dengan summary dan juga video ya. Iya Ibu. Oke, sudah bisa connect lagi ya. Oke, Michael, terima kasih ya sudah memimpin teman-teman. Nah, teman-teman, jadi habis ini teman-teman punya tugas membuat summary ya. Nah, saya akan berikan beberapa pedoman, saya akan share dulu ya, tunggu sebentar ya. Bagaimana tugas ditulis ya. Nanti semua materi PPT tadi saya akan share ke WA group ya, jadi teman-teman tetap bisa mengikuti. Oke, ditunggu sebentar. Oke Ibu. Baik, ada udah lihat. Lihat kita. Sudah kelihatan?
Halo, sudah kelihatan? Masih kabur, Ibu. Kurang terang, Ibu. Kurang terang ya, oke. Masih kabur. Tulisannya kurang jelas, Ibu. Oh, Suram. Oke, suram ya. Nanti saya share ya. Saya bacakan aja ya. Iya, Bu. Oke, nanti saya share di Oke, grup Bu. karena memang terkait dengan sinyal. Kalau di sini udah jelas ya. Pak Kasdi sudah jelas? Ya, jadi teman-teman nanti diminta untuk menulis rangkuman ya. Nah, sumber rangkuman itu dari modul ya. Tapi rangkuman ini ditulis dengan bahasa sendiri ya, bisa sumber utamanya dari modul, kemudian hasil diskusi kita. Tadi kan kita juga ada diskusi terkait dengan budaya patriarki ya, antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang punya dampak kepada pengasuhan anak ya. Kemudian teman-teman kalau ada sumber lain, misalnya dari buku atau literatur dari internet gitu ya, silakan aja diadaptasi gitu ya, diadaptasi, tetapi kemudian dibahasakan sendiri ya, jadi diramu sebagai sebuah rangkuman. Jadi kita itu punya sumber masakannya, rangkuman itu dari buku modul gitu ya, sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian dari hasil diskusi kita, kemudian kaitkan juga dengan situasi yang ada di KPM, seperti apa, apakah ada situasi-situasi yang ada hubungannya dengan pengasuhan anak ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, tantangannya di mana gitu ya. Kemudian ide-idenya seperti apa, tolong itu dituangkan dalam sebuah tulisan ya. Nah, namun juga jangan ngambil copas dari internet. Misalnya saya internet ada sih, menjadi orang tua yang lebih baik. Halo. Aduh, maaf, saya ini tinggal 1%, ini tidak bisa paksa HP saya, Bu. Nggak apa-apa, silakan aja ya. Silakan aja. Nanti saya share di grup ya. Ya, makasih Bu, ampun sudah untuk hari pertama ini memang banyak kendala. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti isi rangkumannya itu adalah intisari dari substansi isi modul ya. Jadi intisarinya tadi kan cara menjadi orang tua yang lebih baik ada 7 cara ya. Tapi bukan terkait dengan langkah. Kalau langkah itu cara memfasilitasi ya. Nanti bisa berbentuk narasi, namun bisa juga berbentuk flowchart atau bagan ya. Jadi intisarinya seperti apa. Silahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian ditulis secara padat dan berisi dengan jumlah minimal 350 kata sesuai pedoman. Huruf Arialnya sebaiknya menggunakan 12, 1 spasi saja, margin menyesuaikan dan hanya dalam 1 halaman saja. Tidak perlu panjang-panjang, hanya cukup 1 halaman saja. Jadi teman-teman bisa, nanti saya beri contohnya saya berikan ke teman-teman di grup ya, kalau memang di sini belum jelas gitu ya. Oke, jadi hanya cukup 1 halaman dengan bahasa sendiri ya. Kemudian ada kesimpulannya, jadi hasil abstraksi dari hasil yang ditulis ya, dan hasil dari review. Oh, misalnya ketika hasil diskusi tadi ada budaya-budaya patriarki yang masih menjadi kendala dari pemenuhan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal pengasuhan misalnya, masih menomorsatukan anak laki-laki, bagaimana situasinya yang ada di KPM kalian. Nah, itu bisa kita diskusikan dan bagaimana solusinya, silakan saja ya. Kemudian ada saran, bagaimana kemudian saran dari modul ini, apakah modul ini bisa dipraktekkan kalau di masyarakat Sumba atau di komunitas kalian atau di KPM, bisa diprakteknya bagian mana, yang bisa tidak dipraktekannya bagian mana. Nah, itu saran-sarannya seperti apa, ataukah ini bahasa di modulnya itu sulit ya untuk dipahami gitu ya, perlu ada penerjemahan dari pendamping untuk bisa memberikannya kepada KPM dengan caranya seperti ini. Kalau saya misalnya dengan cara mamanya itu saya suruh cerita gitu ya, nanti akhirnya mereka bisa memahami dari saling bercerita, kemudian saya bisa ambil kesimpulan. Itu salah satu gagasan ya.
Dan mohon teman-teman ya, minta tolong teman-teman untuk penugasan ini individual. Jadi lakukan saja untuk penulisan. Jangan sampai kemudian copy paste dari temannya hanya mengganti temannya. Kau kasih aku ya, ini bukan persoalan mempersulit, tetapi supaya kita bisa mengembangkan ide-ide kita ya. Dan tidak usah juga misalnya meminta dari angkatan sebelumnya atau dari seniornya, tidak perlu ya. Jadi justru di sini saya ingin Bu Yani dan balai kita BPPKS ini untuk meminta pendapat teman-teman terkait dengan pembelajaran ini, pendapatnya seperti apa. Bagaimana kalau konteksnya dengan konteks Sumba, dengan sesi menjadi orang tua yang lebih baik ini seperti apa. Jadi lebih banyak ke arah ide-ide bagaimana praktek modul dari ini bisa dilakukan di Sumba itu ya. Kemudian itu nanti kita akan nilai, kemudian di-upload di LMS, jadi fasilitasnya di LMS bukan di Zoom, meskipun agak untuk sulit untuk berkomunikasi, tapi tetap bisa untuk mengupload. Jadi nanti di-uploadnya di penugasan summary atau resume sesi 1. Nanti teman-teman cari di bawah setelah pembukaan teknik fasilitasi ada review sesi 1, ini sudah kita lakukan dengan Zoom. Ini teman-teman centang ya, karena memang itu kalau tidak dicentang tidak bisa upload untuk penugasan. Nanti setelah dicentang bahwa kalian sudah hadir di LMS, setelah itu upload ya, upload 1 lembar saja. Jadi marginnya tidak perlu saya atur, pokoknya 1 halaman saja. Yang penting pokok intisarinya saja, dan kemudian berikan kesimpulan dan saran ya. Jadi singkat, padat, dan berisi dengan bahasa sendiri. Nah, nanti saya berikan contoh di grup ya, bagaimana cara membuatnya ya, sesuai yang ada ya. Nanti kalian boleh menggunakan kreativitas dan tolong minta teman-teman diberikan konteks dalam kerangka masyarakat Sumba. Begitu ya, nanti dikirim, saya kasih waktu yang lebih longgar karena teman-teman ada kendala sinyal. Besok pagi jam 8 mudah-mudahan sudah bisa terupload. Jadi waktunya masih cukup panjang teman-teman ya untuk melakukan summary dan penulisan ini ya. Kan tidak perlu di-print juga, langsung bisa diupload. Begitu teman-teman, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan penugasan ini? Nah, untuk video belum hari ini. Nah, video masih belum, besok setelah sesi 4 selesai baru kita nanti penugasan video ya. Jadi lebih baik besok saya akan jelaskan terkait dengan video, tapi hari ini 1 langkah dulu terkait dengan summary atau ringkasan yang ada kesimpulan dan sarannya, dan kemudian dikontekskan dengan masyarakat di Sumba, terutama di KPM kalian. Begitu teman-teman, apakah penjelasan Bu Yani sudah cukup jelas? Nanti bisa ditambahkan terkait dengan uploadnya oleh Pak Kasti. Silakan Pak Kasti. Halo. Ya, oke, baik Mbak Yani. Oke. Mbak Yani sudah cukup? Sudah cukup, ya. Oh ya. Baik teman-teman, yang pertama saya sangat mengapresiasi keseriusan teman-teman ya. Kita melihat, kita mendengar, dan juga membaca betapa banyaknya kendala di teman-teman ya, di lokasi ya. Kadang listriknya mati, laptopnya habis baterai, HP-nya lagi habis baterai, kemudian juga sinyalnya tidak kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi saya dan Bu Yani sangat berterima kasih teman-teman, meskipun bagaimana caranya tetap berusaha untuk bisa akses. Dan terakhir sempat juga tadi sampai 15 orang, 13 orang, tapi kemudian masuk lagi, naik lagi menjadi 17 orang Bu Yani, dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Teman-teman, untuk itu satu hal ini ya, saya merasa penting ini saya sampaikan. Teman-teman silahkan besok hari untuk mempersiapkan sebaik-baiknya ya. Laptopnya, kemudian HP-nya diisi penuh 100%.
Kemudian kalau sinyal lemah ya cari lokasi yang bagus ya. Kemudian pakai data untuk teman-teman sedang diverifikasi sampai benar-benar nanti tidak salah nomor ya, tidak salah nomor. Nanti kalau salah nomor nanti teman-teman malah nggak dapat, jadi bengong saja jadinya. Karena itu mudah-mudahan verifikasinya dengan Pak Ketuanya Mas Michael ya. Iya, Itu Pak. ya itu sudah mudah-mudahan sudah fix ya Mas Michael ya. Sudah, Pak. Gitu. Kalau sudah oke berarti mudah-mudahan bisa dikirim oleh kami gitu dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Salah satu untuk bisa mengatasi juga teman-teman bisa bergabung dengan protokol COVID yang baik ya, menggunakan masker, kemudian jaga jarak itu sebenarnya boleh, asal tidak sampai sekian orang banyaknya ya, mungkin 3, 4, 5 orang masih sebenarnya bisa. Itu kalau agar teman-teman tidak ada yang ketinggalan informasi materi dari Bu Yani gitu ya. Ini saran-saran saya dan saran-saran kami biar teman-teman betul-betul bisa mengikuti pembelajaran dengan utuh dari awal sampai akhir, tidak ada yang terputus. Namun begitu kalau sudah berusaha maksimal tapi ternyata kendalanya masih ada ya, langkah terakhirnya saya coba untuk upload rekaman dari Bu Yani, tapi itu pun mungkin kadang ada yang putus juga, karena kadang sinyal di kami juga kadang drop, kemudian putus, kemudian masuk lagi. Tetap seperti itu juga. Tapi paling tidak adalah bayangan, oh sedikit tadi yang terputus, ini gitu ya. Oke, itu saran dari kami. Kemudian teman-teman, kalau untuk upload tugas, untuk upload penugasan di situ teman-teman di LMS ya, uploadnya itu di LMS. Jadi tidak di Zoom lagi, Zoom-nya hanya untuk pembelajaran saja. Tadi kan di awal sudah saya share cara masuk ke LMS, itu bisa digunakan. Kemudian di situ juga ada ada beberapa menu yang teman-teman bisa mengaksesnya gitu. Misalnya tadi yang paling awal tadi ya, teman-teman login, kemudian milih diklat P2K2, kemudian nanti dilihat lagi ya chat saya tadi yang di awal tadi ya di grup, kalau misalnya lupa, yang dipastikan teman-teman wajib untuk mengingat passwordnya login ke LMS Kemsos Go ID ya. Jadi teman-teman ini saya coba buka saya share nih. Teman-teman masih bisa melanjutkan sedikit ya. Berapa orang 19? Oke. Saya share sedikit sebentar saja. Terus itu kita tutup. Nah, teman-teman, sekarang ini kan fasilitasi tadi, sesi 01 ini tadi. Ya, sesi 01 ini tadi. Ini tadi. Nah, ini tadi kita di sini seharusnya ya. Kita sebenarnya akses di sini. Nah, terus di bawahnya itu ada penugasan sesi 1 rangkuman summary. Kalau ini saya klik berbeda dengan teman-teman. Karena di sini sudah rangkumannya dari apa yang teman-teman kumpulkan, teman-teman upload gitu. Nah, jadi beda ini jadinya. Nah, gini. Kalau di saya nanti jadinya 30 orang upload di sini. Saya lihat sudah upload siapa-siapa gitu. Nah, tapi bisa nanti teman-teman saya kirimi video untuk bisa membuka halaman yang ini. Itu ada dari Jakarta, itu temannya Ibu Yani. Siapa Mbak Yani? Pak Joy. Nah, dari Pak Joy itu ada petunjuknya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya ngirimnya ini. Biar teman-teman bisa buka. Tapi yang jelas coba teman-teman nanti ikuti saja yang
klik yang ini ya, penugasan ini ya, di teman-teman masing-masing teman-teman di menu ini pasti di sana ada tinggal pilih atau sebenarnya bisa saya putar di sini. Saya putar di sini videonya. Kira-kira gimana Mbak Yani? Masih sudah terlalu sore ya? Dikirim aja Pak, kasihan teman-teman. Iya, iya. Dan kirim pakai apa ya? Kalau di WA kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi mungkin teman-teman coba dulu aja Pak. Untuk besok aja. Besok saja, mungkin pagi-pagi sebelum masuk saya saya putar di Zoom ya, teman-teman bisa melihatnya gitu. Mungkin nggak lama, nggak sampai 10 menit itu. Sampai 10 menit sudah bisa selesai itu. Besok aja Pak, ya. Besok aja. Karena ini kan juga pesertanya juga masih hanya 18 toh, kasihan nanti yang lihat ya. Oke. Saya kira itu aja Bu Yani, kita akhiri kasihan itu teman-teman. Oke ya, Pak Ketua Michael, nanti kalau memang teman-teman itu misalnya situasi sini kan beda dengan di Sumba ya, karena jamnya berbeda, tolong beritahu ke kami gitu ya, nanti kita bisa sesuaikan dengan jadwalnya. Misalnya teman-teman terpaksa harus bergabung dengan teman yang lain, rumahnya agak jauh gitu kan, kasihan juga nanti pulangnya kan. Lagi saya tahu situasi Sumba pasti sangat-sangat gelap, jangan sampai pulangnya gelap ya karena terpaksa bergabung ya. Teman-teman nanti coba di coba dulu di penugasan, nanti saya upload semua materi hari ini dari latar belakang modul, teknik fasilitasi sampai sesi 1 tadi. Kemudian teman-teman melakukan penugasan, membuat summary 1 halaman saja dengan 1 spasi gitu ya. Nah, dengan bahasa sendiri, tidak copas dari internet atau minta pinjem punya temennya atau dari seniornya. Pokoknya tulis saja, tidak lama, hanya 30 menit sudah selesai itu ya. Jadi justru kita ingin dalam konteks Sumba untuk menjadi orang tua yang lebih baik, 7 cara itu seperti apa, tantangannya itu yang justru akan sangat memperkaya pengalaman kita bersama ya, apakah mudah dipraktekkan atau tidak, tantangan tradisinya apakah ada atau situasinya ataukah ada, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya. Begitu teman-teman ya, nanti kalau memang belum jelas, nanti tolong juga WA saya bisa japri ya, belum jelas, nanti contohnya seperti apa bentuknya, saya sore ini langsung share ke kalian ya, supaya itu menjadi panduan. Begitu teman-teman ya. Bagaimana Pak Ketua Michael? Kita bisa akhiri ya? Bisa Bu. Oke. Ya bisa Bu. Oke ya. Kalau sudah gelap di Sumba ini. Oke, makanya besok kita lebih awal aja ya. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari yang pertama kita. Dengan banyak kendala, besok kita ketemu lagi dan jam 8. Besok kita dahului dengan doa ya, nanti bergilir besok dari doa yang mimpin Pak Michael dengan doa yang biasa kalian lakukan dengan cara Kristen dengan Katolik, silakan aja dipimpin doanya karena kalian memang dari kebanyakan dari Sumba. Apakah ada yang dari Muslim? Apakah ada Muslim Michael? Kayaknya tidak ada, Ibu. Oh ya sudah, nanti besok silahkan aja doa dengan cara Kristiani, silahkan dipimpin oleh Michael untuk yang perdana. Berikutnya kita akan doa. Nah, untuk supaya seru besok juga saya kangen dengan dengan teriakannya Sumba oleh nona-nona gitu ya, untuk nyanyinya Pak Yawo ya bisa kita takala ya, silakan aja. Apa? Takala. Oh iya, takala ya. Besok ya. Besok Kristina yang pertama ya. Pagi hari saja setelah doa kemudian Kristina takala. Ya, supaya saya bisa menjadi bagian dari kalian Sumba ya. Bisa, Bu. Oke, besok. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tuhan semuanya sudah memberkati, Tuhan sudah memberkati, kita sudah bersama. Nanti Pak Lusius yang Pak Yowa biar saya pekalak. Oh ya, Pak Kala. Boleh. Oke, boleh. Sip ya, Lusius ya. Besok ya kita biar Pak Kasih juga tahu seperti apa serunya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jaga kesehatan ya.
Ya, Bu. Jaga kesehatan, kemudian boleh rileks, boleh sambil ngomong anak, silakan aja. Kemudian boleh sambil ngopi-ngopi gitu ya. Jadi tidur rileks, jangan jadikan beban untuk tugas ini ya. Nanti saya share semua hasil hari ini dan juga contohnya. Ini teman-teman, salam sehat, kita akhiri. Selamat sore. Kita akhiri juga hari ini dengan berdoa. Oke, jadi mungkin saya yang mimpin, untuk hari ini saya yang mimpin juga. Besok seterusnya saya serahkan kepada teman-teman seperti yang sudah ditunjuk oleh Bu Yani tadi ya. Senang sekali saya kalau teman-teman sudah ada yang memang terbiasa memimpin berdoa. Begitu ya Bu Yani ya, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Iya. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak Bu Yani. Meskipun tadi belum selesai ngomongnya, mungkin nanti bisa diselesaikan. Kita tutup dulu dengan berdoa ya teman-teman. Bersyukur pada Tuhan sudah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua. Bisa belajar bersama, bisa bertemu di kelas yang yakin ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan gitu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Amin, terima kasih. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih Bu Yani. Monggo kalau belum ada yang masih disampaikan. Oke, tidak Pak, cukup ya. Terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu besok pagi jam 8. Jangan lupa hari ini, sore ini, sampai malam hari saya berikan waktu untuk perdana membuat summary, dicoba aja. Hanya 1 halaman, diupload di LMS. Nanti kalau ada kesulitan silahkan hubungi saya atau Pak Kasdi ya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan hati-hati di jalan bagi yang akan melakukan perjalanan. Salam untuk keluarga. Selamat sore. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Kita tunggu di Jogja ya. Ketemu di Jogja. Jogjanya sudah pindah Sumba. Ayo, Jogja. Oke. Waduh, sudah gelap itu. Jogja. Terima kasih. Ya. Istimewa. Sudah gelap. Oke. Pak Emanuel sudah gelap. Teman-teman, sudah sore ya. Kita itu Pak Osiu sudah gelap. Halo, sudah sore teman-teman. Pak Anton, sirip Pinang dulu. Ya. Sudah habis sirip Pinang. Dari tadi siang ngantuk jadi makan terus sirip Pinang. Apa C, jangan kau tipu-tipu. Snack dulu. Sudah dipanggil oleh panitia ini. Kita tutup dulu ya Zoom-nya. Kita ketemu lagi besok lagi. Ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Maris.